Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi rahmat bisa kita bertemu lagi pada hari yang mulia ini. Salawat serta salam kita ajukan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini saya ingin menjawabkan beberapa pertanyaan UAS dari bapaknya. Saya akan jawab dengan sebisa saya. Okey, pertanyaan pertama adalah, dalam suatu riwayat bahawa Imam Syafi'i berpendapat bahawa mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayat adalah tidak sampai. Bagaimana pendapat kita? Nah, sepahaman saya ketika menyebutkan pendapat Imam Syafi'i, kita akan ketemukan kalimat al-masyhur min mazhabi Asy-Syafi'i. Ternyata jika kita pahami lebih dalam lagi bahawa kalimat al-masyhur ini menunjukkan bahawa di sana itu ada gaul. Dan maksud dari gaul adalah tidak sampai. Jika kita tidak diniatkan atau tidak dibaca di depan mayatnya. Nah, dari beberapa kitab yang disebutkan bahawa Imam Syafi'i telah dianjurkan seseorang untuk membacakan Al-Quran di sisi mayat. Doa untuk si mayat dan duduk di kuburan untuk berdoa dan memohon ampun dan bacaan. Imam Syafi'i berkata, dan dianjurkan untuk membaca Al-Quran di sisi mayat. Jika sampai khatam, maka itu lebih baik. Bahawa maksud dari perkataan Imam Syafi'i ini adalah bacaan Al-Quran itu tidak sampai jika kita tidak diniatkan dan dibaca di depan mayatnya. Terus soalan yang kedua adalah, jelaskan dalil bolehnya halaqah zikir. Wa zukur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil wuduwi wala asali wala takun minal ghafilin. Dan maksudnya, dan berzikirlah, ingatlah, sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Al-A'raf ayat 205. Okey, sudah saya jawab 2 pertanyaan. Terus pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana sikap kita terhadap orang yang menganggap bahawa doa kunut subuh tidak disunahkan? Jelaskan dalil disyariatnya doa kunut subuh. Nah, bagi sebagian umat Islam, ketika menjalankan ibadah solat subuh, selalu memakai doa kunut ataupun dibaca doa kunut. Dan ada juga sebagian yang tidak dibaca. Kedua-duanya benar. Boleh-boleh saja yang mau baca ataupun tidak mau baca. Ya, menurut saya gitu. Yang salah itu yang tidak solat, padahal dia seseorang Muslim. Ya. Dalil yang paling kuat yang dipakai oleh para ulama yang menganggap kunut subuh itu sunnah adalah hadis berikut ini. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqnutu fi salatil wadati hatta faraqad dunya. Maksudnya, terus-menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut pada solat subuh sampai beliau meninggal dunia. Dan pertanyaan yang terakhir bagi saya adalah, apa dalil disyariatkan zikir dengan biji tasbih? Terus ini dalilnya. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikunna bitasbihi wa tahlili wa taqdisi wa aqidna bil anamili fa innahunna
mas'ulatun mustanqatatun wala taghfulna fatansainar rahmah. Maksudnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, hendaknya kalian bertasbih, ucapkan subhanallah, bertahlil, ucapkan la ilaha illallah, dan bertakdis, menyucikan Allah. Dan hitunglah dengan ujung jari jemari kalian, karena itu semua akan ditanya dan diajak bicara pada hari kiamat. Janganlah kalian lalai yang membuat kalian lupa dengan rahmat Allah. Itu maksudnya. Ulama lainnya mengungkap bahawa berzikir dengan menggunakan biji tasbih masih dibolehkan, sama seperti dengan mengguna biji atau kerikil dalam hadis ini, kerana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak mengingkarinya. Adapun petunjuk pada yang lebih afdal dengan menggunakan jari jemari saat berzikir tidaklah menunjukkan terlarangnya berzikir dengan menggunakan biji tasbih. Ya, sekedar jawapan dari saya. Kalau ada kekurangan, salah silap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang benar dari Ilahi, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.